Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Al-Libas, kitab yang bicara tentang pakaian, dan kita masuk pada hadis Ali radhiyallahu anhu. Di sini hadis ke 511. Kita baca hadisnya. Wa an Aliyin radhiyallahu anhu qala kasanin Nabi sallallahu alaihi wasallam hullatan siyara fa kharajtu fiha fa ra'aitul ghadaba fi wajhihi fa syaqqaqtuha baina nisa'i muttafaqun alaihi. Dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberiku pakaian dari campuran sutra. Lalu aku keluar dengan menggunakan pakaian itu, dan kulihat kemarahan di wajah beliau, maka aku pun membagikan pakaian itu kepada para wanita di rumahku. Hadis ini disepakati Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis berikutnya, An Abi Musa radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala uhilla adh-dhahabu wal hariru li inathi ummati wa hurrima ala dhukurihim. Rawahu Ahmad wan Nasa'i wa Tirmidzi wa sahahahu. Dari Abu Musa radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, emas dan sutra itu dihalalkan bagi kaum wanita dari umatku, tapi diharamkan bagi kaum pria dari umatku. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Nasa'i, Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini menjelaskan tentang larangan yang sangat keras khususnya bagi kaum laki-laki menggunakan sutra dan juga menggunakan emas. Tapi dua-duanya dihalalkan bagi kaum wanita. Ini menunjukkan bahwa syariat ini disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disesuaikan dengan maslahat masing-masing. Kenapa kemudian emas dan sutra itu dihalalkan kaum wanita? Karena memang fitrah dari kaum wanita itu memang berhias, dan fitrah laki-laki tidak seperti itu. Makanya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membagi pakaian laki-laki tersendiri dan wanita juga tersendiri. Adapun kenapa emas dan juga sutra itu diharamkan bagi laki-laki, sebagian para ulama mencari alasannya.
Pertama, li syaddi dari'ati, untuk syaddi dari'ah. Syaddi dari'ah itu artinya menghalangi sesuatu sebelum terjadinya. Dalam hal ini adalah at-tasyabbuh bin nisa. Karena kalau laki-laki menggunakan emas itu dikhawatirkan akan menyerupai wanita, makanya dilarang. Dan Nabi SAW sangat tegas dalam masalah ini bahwa laki-laki tidak boleh sama dengan wanita, bahkan dilaknat laki-laki yang menyerupai wanita ataupun sebaliknya. Ada juga yang mengatakan khusus emas, kenapa laki-laki dilarang tidak boleh menggunakan emas dan bagi wanita dibolehkan? Karena laki-laki ini kalau menggunakan emas menunjukkan al-israf wal khuyala. Karena ada israf. Israf itu artinya berlebihan dan menunjukkan kesombongan. Adapun kaum wanita memang hajatnya untuk itu, menggunakan emas untuk mempercantik di hadapan suaminya. Ada juga yang mengatakan bahwa ilatnya itu karena bisa menghancurkan hati-hati fuqara dan juga masakin. Jadi hati-hati orang miskin itu merasa hancur. Jadi ketika laki-laki menggunakan emas, maka ini bisa melukai hati fuqara dan masakin. Di tengah-tengah mereka sedang kesulitan ekonomi, di lain sisi kemudian mereka pun malah berbangga-bangga dengan emas dalam badan mereka. Tapi yang jelas bahwa diketahui ataupun tidak diketahui hikmah kenapa kemudian Rasul mengkhususkan membolehkan memakai sutra dan emas itu bagi perempuan dan diharamkan bagi laki-laki, yang jelas ini adalah perintah Allah dan Rasulnya. Kalau sudah perintah Allah berarti setiap pelarangan pasti membawa madarat dan setiap perintah itu pasti membawa maslahat. Ini sudah yakin, ya. Kalau sudah ada larangan pasti di dalamnya ada madaratnya. Kalau ada perintah berarti di situ ada maslahatnya. Nah, ketika kemudian laki-laki dilarang untuk menggunakan emas ataupun kain sutra, berarti memang ada madaratnya di situ. Tapi kalau bagi wanita memang dirukhsahkan, artinya ada keringanan karena memang disesuaikan dengan fitrah kaum wanita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau kita melihat sisi yang lain tentang penyakit hati. Bisa saja mungkin dengan menggunakan emas itu bagi laki-laki itu bisa menjadikan dia sombong, menjadikan dia ujub. Karena terkadang pakaian ini juga mewariskan perkara-perkara yang seperti itu. Atau justru dikhawatirkan dia memiliki sifat al-unutha, keperempuanan, dikhawatirkan mungkin jadi ya semacam banci dan yang semacamnya. Taib, itu diantara faedah diantara hadis yang kita baca di sini. Kemudian masuk hadis berikutnya. Nabi SAW bersabda dari hadis Imran ibn Husain radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yuhibbu idza an'ama ala abdihi an yara athara ni'matihi alaihi. Dari Imran ibn Husain radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah sangat senang bila memberikan satu nikmat kepada hambanya, dia melihat bekas nikmatnya itu pada dirinya. Jadi Allah itu suka
Kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada hambanya, dia melihat bekas nikmatnya, artinya menampakkan nikmatnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, fa bi ni'mati rabbika fahaddits, maka dengan nikmat Allah tampakkan nikmat itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, nikmat itu kan ada dua macamnya. Ada yang disebut dengan nikmat ukhrawi, ada yang disebut dengan nikmat duniawi. Jadi nikmat itu terbagi dua. Ada nikmat yang berkaitan dengan akhirat, ada nikmat yang berkaitan dengan dunia. Adapun nikmat yang berkaitan dengan akhirat, ya seperti contohnya hidayah. Hidayah itu nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Makanya penduduk sorga ketika masuk ke dalam sorga, mereka sangat bersyukur dengan hidayah. Apa ucapan penduduk sorga? Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang telah memberikan hidayah Islam. Sebab kalau seandainya bukan karena hidayah Islam, tentu kami akan tersesat. Jadi hidayah Islam itu sebuah nikmat yang harus disyukuri. Kemudian di sana ada hidayatul iman. Lebih khusus lagi, ada hidayatul Islam dan ada hidayatul iman. Kemudian di sana juga ada namanya nikmat iman, nikmat ilmu. Jadi ilmu juga bagian daripada nikmat ukhrawi. Karena dengan ilmu itu kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk amal soleh. Amal soleh itu bagian daripada nikmat ukhrawi. Ibu bisa sholat, bisa puasa, bisa sedekah, bisa ngaji, bisa zikir, bisa baca Quran. Itu bagian daripada nikmat Allah yang besar. Karena banyak di antara kaum muslimin yang mereka tidak dapat nikmat ini. Ada yang masih tidak sholat, ada yang masih tidak baca Quran, ada yang malas hadir di majelis ilmu, ada yang malas berzikir, dan begitu seterusnya. Jadi kalau seandainya Allah berikan kemudahan untuk beramal soleh, bersyukurlah. Artinya Allah masih berikan taufik kepada kita. Termasuk juga kita bisa al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Kita bisa mengajak orang untuk berbuat baik, mencegah manusia dari kemungkaran. Itu sebuah nikmat. Karena ada orang yang sampai tingkat dayus, membiarkan kemaksiatan di hadapannya itu tidak dilakukannya dengan cara mencegahnya. Maka kalau orang masih bisa diberikan oleh Allah kemampuan untuk mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, itu sebuah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan banyak lagi. Itu namanya nikmat ukhrawi namanya. Lah di sana ada nikmat duniawi yang harus disyukuri juga, seperti Allah berikan ibu kesehatan. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Orang lain diberikan banyak penyakit, ibu masih sehat walaupun usianya sudah tua umpamanya kan. Ataupun nikmat pakaian. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat pakaian kepada kita, sehingga dengan pakaian ini kita bisa menutup aurat kita. Maka bersyukurlah kita masih diberikan pakaian. Karena ada saudara-saudara kita yang di hutan-hutan itu masih belum menggunakan pakaian. Kemudian juga nikmat jabatan. Jabatan itu nikmat, kepemimpinan itu nikmat. Maka bersyukurlah orang yang diberikan jabatan dan juga kepemimpinan, gunakan jabatan itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga harta. Harta itu bagian nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka kalau masih dimudahkan untuk mencari rezeki, masih dimudahkan untuk bisa mencari usaha untuk kehidupan, maka bersyukurlah. Kemudian juga nikmat makanan, minuman, ini juga bagian nikmat duniawi. Alhamdulillah masih bisa makan, masih bisa minum. Termasuk juga Allah berikan bentuk yang baik kepada kita. Mungkin laki-laki yang tampan, wanita yang cantik, dan begitu seterusnya. Lah itu semua disebut nikmat duniawi.
Lah nikmat-nikmat ini disebutkan dalam hadis yang kita bahas di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu suka kalau seandainya nikmat itu ditampakkan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha yuhibbu idza an'ama ala abdihi nikmatan an yara athara nikmatihi alaihi. Jadi Allah itu suka terhadap hamba yang diberikan nikmat kemudian dia menampakkan nikmatnya. Maksudnya menampakkan nikmat itu apa? Ya. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat ukhrawi umpamanya, nikmat akhirat seperti hidayatul Islam. Apa sih makna Islam itu? Maka di antara kandungan Islam itu adalah Islam itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi orang dikatakan Islam itu adalah orang yang selamat orang lain dari lisannya dan dari tangannya. Sehingga bentuk menampakkan nikmat Islam itu jangan mengganggu orang lain. Tampakkan, jaga lisannya, jangan menyakiti orang, jangan menggibah orang, jangan membenci orang, jangan kemudian mengadu domba orang dan begitu seterusnya. Itu bentuk menampakkan nikmat Islam, membawa keamanan. Ataupun tidak mencuri barang orang, tidak mengambil hak orang dan begitu seterusnya. Jadi tampakkan. Kalau ibu-ibu punya ilmu, tampakkan dengan ilmunya. Ajak orang untuk berdakwah, ajak orang untuk ke majelis ilmu, ajak orang untuk sholat, ajak orang untuk ngaji dan begitu seterusnya. Jadi tampakkan kalau punya ilmu, ya tampakkan dengan ilmunya, ajarkan ilmu itu kepada orang. Pamannya ibu hanya bisa ngaji gitu ya, maka ajarkan orang-orang yang di bawah ibu supaya bisa ngaji dan begitu seterusnya, termasuk juga amal saleh. Tampakkan amal saleh ini. Kalau kita diberikan kemudahan untuk beramal saleh, maka adalah pengaruhnya amal saleh itu dalam kehidupan. Mungkin semakin baik lagi, akhlaknya semakin baik, sikapnya semakin baik, kepada orang tua semakin birrul walidain, kepada tetangga semakin baik dan begitu seterusnya. Lah itu kalau berkaitan dengan nikmat ukhrawi, tampakkan. Karena Allah suka kalau seandainya ketika Allah berikan nikmat, dia menampakkan nikmat itu. Tapi kalau urusan dunia juga kurang lebih. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, pakaian, jabatan, harta dan yang semacamnya, tampakkan nikmat-nikmat itu. Karena ada orang-orang, maaf cakap ya, ada orang yang secara materi dia kaya raya, jutawan, bahkan triliunan ya. Tengok pakaiannya pakai kolor kemana-mana. Ada kan orang kaya pakai kolor, Bu? Ya. Coba kan lucu deh. Dia bisa loh pakai pakaian yang bagus, beli pakaian yang kita tidak bisa membeli, dia bisa membeli. Kenapa kemana-mana bawa kolor? Pakai kaos kemana-mana kayak orang miskin. Orang seperti ini sudah rugi di dunia, rugi di akhirat. Kenapa? Di dunia seolah-olah dia tidak diberikan nikmat, tapi di akhirat dihisab seperti orang kaya. Kan repot jadinya. Di dunia tidak merasakan nikmat dengan kenikmatannya, di akhirat harus dihisab dengan kekayaannya. Di mana Allah Subhanahu wa taala akan bertanya tentang dua hal, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana kau dapat, kemana pula kau belanjakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak suka kalau diberikan nikmat dia tidak tampakkan nikmatnya. Karena tidak terlarang kok. Pamannya ibu punya uang pengen beli baju bagus, kemudian pengen pakaian bagus, tidak terlarang dalam Islam itu. Ibu punya uang pengen beli sendal bagus, bermerek, branded, tidak masalah. Islam tidak melarang kok. Ibu punya uang bisa beli mobil, mobilnya bagus, tidak ada masalah. Ibu punya uang bisa beli rumah dengan rumah yang bagus, tidak ada masalah. Tidak ada dalam Islam itu larangan. Asal kata Nabi SAW, jangan dijadikan alat-alat itu untuk kesombongan itu saja. Makanya ketika para sahabat Nabi SAW mendengar Nabi SAW menyampaikan tentang wasiat Nuh kepada putranya. Jadi Nuh itu kan berwasiat kepada putranya 2 larangan dan 2 perintah. Adapun perintah,
Maka Nuh alaihi salatu wassalam mengatakan kepada putranya agar banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adapun dua larangan, Nuh mengatakan kepada putranya agar tidak melakukan kesyirikan dan kesombongan. Sahabat ketika mendengar Rasulullah SAW menyampaikan wasiat Nuh kepada anaknya sampai kepada kalimat syirik dan sombong, sahabat mengatakan, ya Rasulullah, amma syirku fa'arafna, adapun kesyirikan kami tahu. Lalu apa maksudnya al-kibru, sombong itu? Kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah kalau seandainya kami menggunakan pakaian yang indah itu bagian dari kesombongan? Kata Rasul, bukan. Apakah kalau seseorang itu memiliki sandal yang indah itu bagian kesombongan? Bukan, karena sombong tidak di kaki. Apakah kalau seandainya orang membeli kendaraan yang indah yang bagus itu sombong? Kata Rasul, bukan. Apakah kalau seandainya seorang itu memiliki teman yang baik dalam majlis itu sebuah kesombongan? Bukan. Kemudian Rasul mengatakan, al-kibru batrul haq wa ghamdun nas. Sombong itu ketika seseorang menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itulah sombong artinya. Jadi kalau seandainya nih Allah berikan keluasan rizki lah, ibu mampu membeli segalanya, beli saja. Jangan sampai kemudian harta itu disimpan dan tidak dinikmati untuk ibu dan keluarga. Umpamanya ibu nih sanggup membeli rumah yang bagus, beli saja rumah yang bagus, supaya ibu nyaman, suami nyaman, anak-anak nyaman, tidur juga nyaman, ibadah juga nyaman, dan begitu seterusnya. Nikmati nikmat Allah subhanahu wa ta'ala itu. Kalau seandainya ibu mampu membeli kendaraan, beli kendaraan yang bagus, ya, supaya dengan kendaraan itu Allah mudahkan, mau pengajian mudah, hujan pun datang, mau angin puting beliung pun tetap datang, kan begitu. Coba ndak punya mobil kan susah, ya, hujan tak datang, nggak mungkin pakai baju hujan ke sini. Jadi intinya bahwa mudahkan semuanya. Allah suka menampakkan nikmat, tapi di sisi lain juga hindari kesombongan. Hindari kesombongan. Bukan saya punya baju bagus, punya sandal bagus, tas bagus, mobil bagus itu untuk merendahkan kawannya, tidak. Itu namanya sombong. Tapi kalau hanya sekedar fabi ni'mati rabbika fahadis, tidak ada masalah. Asal jangan lupa tentang hak-hak daripada harta, zakat, sedekah yang dianjurkan dalam Islam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah sangat suka, innallaha yuhibbu idza an'ama 'ala 'abdi. Sesungguhnya Allah itu sangat suka. Berarti di sini Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan sifat suka, sifat cinta dengan hambanya. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala sudah cinta dengan hambanya, maka beruntunglah hamba-hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah kalau suka dengan kita pasti akan mengajak para malaikatnya untuk ikut suka dengan kita. Dan kalau sudah mengajak para malaikatnya suka dengan kita, Allah pun tanamkan kepada makhluk yang ada di bumi supaya cinta dengan kita. Jadi Allah kalau suka dengan hambanya tidak suka sendirian, dia mengajak malaikatnya dan mengajak makhluk yang ada di langit dan bumi supaya suka dengan kita tuh. Makanya carilah sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah dengan cara menampakkan nikmat. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau mengatakan, asyukru zuhuru athari nikmatillahi ala lisani abdihi. Syukur adalah menunjukkan adanya nikmat pada dirinya yang Allah anugerahkan melalui lisannya, melalui lisan hambanya. Dengan cara apa? Thana'an wa'tirafan wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan wa ala jawarihi inqiyadan wa ta'atan. Syukur dalam lisan, kata beliau, berupa pujian dan mengucapkan kesadaran diri bahwa dia telah diberikan nikmat. Adapun syukur melalui hati berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah. Adapun syukur dalam badan
berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Ibnul Qayyim membagi syukur itu menjadi 3. Pertama, syukur dengan lisan. Yang kedua, syukur dengan hati. Dan yang ketiga, syukur dengan anggota badan. Adapun syukur dengan lisan, tsana'an wa i'tirafan. Pertama, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Diberikan nikmat banyak, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dengan nikmat yang sedikit, alhamdulillah ala kulli hal. Pokoknya lisan kita jangan lepas kalimat alhamdulillah. Kemudian i'tirafan. I'tirafan itu artinya mengetahui bahwa nikmat ini yang beri Allah. Akui bahwa nikmat ini datang dari Allah. Jangan seperti Qarun yang dia tidak mengakui nikmat itu datang dari Allah. Kemudian dia mengatakan innama utituhu min ilmin indi. Kekayaan ini datang karena kecerdasanku. Kekayaan ini datang karena kepiawaianku. Kekayaan ini datang karena ijazahku. Ya, wajarlah kalau aku kaya, aku kan dokter, aku kan pilot, aku kan profesor, aku kan menteri, aku kan presiden, dan begitu seterusnya. Tidak, kekayaan itu datang dari Allah, bukan karena kita cerdas. Itu namanya i'tiraf, mengakui semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang kedua, syukur secara hati, syuhudan wa mahabbatan. Syuhudan wa mahabbatan artinya berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Persaksian dan kecintaan kepada Allah, saksikan nikmat ini datang dari Allah dan cintai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus mencintai Allah? Karena Allah yang sudah memberikan nikmat kepada kita. Lihat bagaimana anak cinta kepada orang tua. Kenapa? Karena orang tua merawatnya kan. Coba kalau orang tua walaupun dia melahirkannya, tapi kalau membuang anak itu, kemudian anak itu sudah besar, benci kadang-kadang sama orang tuanya. Lah kalau sama makhluk saja, siapa yang merawatnya pasti dia cinta. Jangankan manusia, binatang saja. Ibu punya kucing kan, ibu kasih makan, ibu kasih rawatan dan macam-macam. Dia senang dengan pemiliknya tuh. Maka walillahi matsalul a'la kan. Maka apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala yang sudah banyak berikan nikmat kepada kita, sudah sewajarnya kita cinta dengan Allah. Dia yang sudah menciptakan kita, dia yang sudah memberikan rizki kepada kita, dia yang telah mengutus kepada kita Rasul, dia telah menurunkan kita kitab, dia telah memberikan syariat mudah kepada kita, bahkan dia memberikan pahala yang banyak, bahkan nanti di akhirat diberikan surga, macam-macam pokoknya. Intinya bahwa tanamkan rasa cinta dalam hati kepada Allah karena dia yang sudah memberikan nikmat. Kemudian dengan lisan, dengan hati, dan dengan anggota badan. Adapun dengan anggota badan, inqiyadan wa ta'atan, berupa kepatuhan dan ketaatan. Gunakan badan kita ini untuk beribadah kepada Allah. Makanya Nabi SAW menunjukkan bentuk syukur dia dengan cara memperbanyak salat. Sampai ketika kaki-kaki beliau sudah pecah-pecah karena kebanyakan salat. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, sudahlah, cukupkan dengan yang wajib-wajib saja kan gitu ya. Tidak perlu yang sunnah-sunnah lagi. Tapi Rasul SAW mengatakan, afala akunu abdan syakura. Salahkah saya menjadi hamba Allah yang bersyukur? Maka bentuk syukur perbuatan itu dengan cara ketundukan dan ketaatan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasul mengatakan, innallaha yuhibbu idza an'ama 'ala 'abdihi ni'matan an yara athara ni'matihi 'alaihi. Allah suka apabila Allah memberikan nikmat kepada hambanya sebuah nikmat, hamba itu menampakkan bekas nikmatnya kepadanya. Lebih luas lagi bicara tentang nikmat ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa ada beberapa sebab yang menjadikan kita ini bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab pertama supaya kita ini bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala?
Pertama, mengakui dan sadar diri bahwa Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan nikmat yang tidak terbatas. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau engkau hendak menghitung nikmat Allah, tidak mungkin terhitung. Siapa coba yang bisa menghitung nikmat Allah? Jangankan jauh-jauh lah Bu, anggota badan kita sajalah ya, dari kepala sampai kaki, Ibu ngaca di situ. Coba bagaimana Allah berikan nikmat kedua mata kita bisa melihat. Coba Ibu lihat di kaca itu bagaimana telinga kita bisa mendengar, lisan kita bisa bicara, kaki kita bisa melangkah, kemudian otak kita bisa berpikir, tangan kita bisa bekerja, dan begitu seterusnya. Tapi lihat kepada orang-orang yang Allah hilangkan satu nikmatnya. Umpamanya tengok orang buta sementara kita melihat, lihat orang tuli sementara kita mendengar, lihatlah orang-orang yang bisu sementara kita bicara. Maka dari sini penting kita melihat ke bawah, jangan pernah melihat ke atas. Sebab kalau pernah melihat ke atas tidak akan bersyukur sama sekali. Kemudian yang kedua, setelah kita mengakui dan sadar diri bahwa nikmat Allah itu begitu banyak kepada kita sampai tidak terhingga, dan kalau seandainya dihitung pun tidak akan sanggup menghitungnya ya. Maka yang kedua, senantiasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara mensyukuri siapapun yang telah memberikan nikmat kepada kita, walaupun dia sebagai sebab nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi umpamanya orang tua yang sudah mendidik kita, memang betul kita ini diciptakan oleh Allah, tapi kan sebab adanya orang tua adanya kita. Dengan sebab adanya orang tua sehingga kita bisa dididik oleh mereka. Maka bersyukurlah kepada orang tua sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian Rasul mengatakan, "Malam yashkurin nas lam yashkurillah." Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia belum dianggap bersyukur kepada Allah. Maka bersyukurlah kepada orang-orang yang berjasa kepada kita. Makanya kalau kita lihat para ulama ketika mereka mencatat kitab-kitab itu, mesti mereka mengajarkan kepada kita doa. Kalau menyebut salah seorang ulama, mesti kita katakan rahimahullahu ta'ala kalau mereka sudah meninggal. Kalau mereka masih hidup, kita katakan hafidhahullahu ta'ala, gitu ya. Kalau dia sudah meninggal, semoga Allah merahmatinya. Kalau dia masih hidup, semoga Allah menjaganya. Kenapa kemudian kita dididik sebagai santri seperti itu? Itu bentuk bersyukur. Kalau bukan karena Allah kemudian catatan para ulama, kitab kita para ulama, tentu kita tidak mengenal agama. Makanya kalau kita menyebutkan tokoh-tokoh para ulama itu, jangan lupa doakan mereka. Kalau mereka sudah meninggal, ya kita katakan rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati mereka. Kalau mereka masih hidup, kita katakan hafidhahullahu ta'ala, semoga Allah menjaga mereka. Siapapun yang berjasa kepada ibu, tidak mesti ulama. Umpamanya ada kawan kita yang baik yang ngasih modal gitu ya, ada kawan kita yang baik yang suka menghibur ya. Lebih daripada itu orang tua, tetangga yang baik, dan begitu seterusnya. Maka hargai mereka dengan cara berbuat baik dalam bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian juga yang ketiga, merenungkan nikmat-nikmat Allah. Cobalah renungkan nikmat-nikmat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 78, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun." Dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui satu apapun. Lalu dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan, hati agar kalian bisa bersyukur. Lihat, setelah Allah menyebutkan kalimat dengar, kalimat lihat, kalimat hati, di ujung ayat Allah katakan agar kalian bersyukur.
Karena pendengaran, penglihatan dan hati itu alat untuk tafakur. Itu alat untuk tafakur bagi kita. Dengan melihat kita lebih bersyukur lagi. Ibu umpamanya jalan-jalan ke Barelang, tengok lautan yang sangat luas terbentang itu ciptaan siapa kalau Allah yang menciptakannya? Bersyukurlah kita diberikan lautan yang indah. Ibu naik ke atas bukit, kemudian melihat hamparan kebun, hamparan sawah, hamparan ladang begitu indahnya. Maka bersyukur Allah masih berikan pemandangan seperti itu. Itu namanya tafakkur. Dan ibadah tafakkur itu memang ibadah ringan tapi pahalanya besar. Ya, cukup berpikir saja memandang itu sudah dapat pahala besar. Ya. Kemudian juga yang keempat, sujud syukur, Bu. Sujud syukur kalau Allah berikan nikmat kepada ibu, segera sujud. Itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan dalam hadis Abi Bakrah. Hadis Abi Bakrah Nafi ibn Harith radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu amrun." Nabi itu apabila menjumpai sebuah perkara busyira bihi yang membuat Rasul senang dan bahagia, kharra sajidan syakiran lillah, maka Rasul langsung tersungkur sujud dalam bentuk syukur. Jadi kenikmatan apapun, Bu, yang sampai kepada ibu, maka gunakan sujud syukur sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ibu dapat kabar gembira umpamanya dari kampung, orang tua sehat, sujud alhamdulillah orang tua saya sehat. Ya. Ibu dapat gembira umpamanya orang tua bisa umrah, alhamdulillah orang tua saya bisa umrah. Apapun ya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita bisa balas dengan cara sujud. Kemudian juga yang selanjutnya berzikir. Berzikir dengan cara memuji Allah Subhanahu wa taala, karena ini bentuk rasa syukur kita kepada Allah dengan memperbanyak zikir. Sebutkan dalam sebuah hadis, man qala hina yusbih, barang siapa yang mengatakan di pagi hari, maksudnya berzikir, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadi min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukru. Allahumma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak. Ya Allah, atas nikmat yang kau berikan kepadaku hari ini atau yang kau berikan kepada salah seorang dari makhlukmu, maka sungguh nikmat itu hanya darimu dan tidak ada sekutu bagimu. Falakal hamdu wa lakas syukru, segala puji dan syukur hanya untukmu. Kemudian Rasul mengatakan, faqad adda syukra yaumihi, maka dia telah memenuhi harinya dengan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya kalau Nabi mengatakan kalau kita mengucapkan kalimat ini di pagi hari, ya tidak mesti bahasa Arabnya lah kalau ibu tidak paham. Pamannya ibu hanya mengatakan, ya Allah, atas nikmat yang kau berikan kepadaku hari ini atau yang engkau berikan kepada salah seorang dari makhlukmu, maka sungguh nikmat itu hanya darimu dan tidak ada sekutu bagimu, segala pujian dan syukur itu hanyamu, hanya milikmu. Maka kalau kita mengucapkan kalimat ini, kata Nabi SAW, maka satu hari itu ibu sudah dinyatakan bersyukur. Ya, ini menunjukkan apa? Bahwa zikir itu bagian daripada bersyukur. Intinya bahwa inilah diantara sebab-sebab untuk memudahkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini Al-Imam As-San'ani rahimahullah taala dalam kitab Subulus Salam ketika memberikan catatan kepada hadis ini, fi hadhil ahadis, dalam hadis-hadis ini, dalalatun anna Allah ta'ala yuhibbu minal abdi, menunjukkan bahwa Allah itu suka dari hambanya, izhara ni'matihi, menampakkan kenikmatannya, fi ma'kalihi, baik dalam makanannya, wa malbasihi, baik dalam pakaiannya, fa innahu syukrun lin ni'mati fi'liyun, karena itu bentuk syukur perbuatan. Wali'annahu idza ra'ahu al-muhtaj fi hay'atin hasanatin qasadahu
liyatasaddaqu alaihi wa badadatul hayati su'alun wa idharun lil faqri bilisanil hal walidha qila walisanu halin bisyakayati antaq. Kata Imam Ibn Syawqani rahimahullah ta'ala, sebab kalau kita ini menampakkan makanan dan pakaian yang baik, ya, itu tidak disangka orang itu kita orang fakir sehingga takut menghadapi kita, karena disangka kita akan minta-minta. Kata beliau, ya, dia kaya tapi apa namanya, ya tadi saya contohnya dia pakai kolor, dia pakai kaos kutang dan begitu seterusnya, ya, nanti disangkanya dia mau ngemis gitu. Disangkanya mau minta-minta, disangkanya perlu uluran tangan. Ini kan aneh, padahal dia bukan orang miskin. Supaya tidak dipandang seperti itu, maka tampakkanlah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dengan tanpa harus menampakkan kesombongan. Tampakkan kalau kita bisa makan yang enak, kenapa tidak? Makan yang bergizi, kenapa tidak? Berpakaian yang indah, kenapa tidak? Ya. Jadi di sini Allah suka kalau seorang hamba menampakkan nikmatnya, dan itu Allah sendiri yang perintahkan dalam Al-Quran, fabi ni'mati rabbika fahaddits, maka dengan nikmat Rabbmu maka tampakkanlah, ya. Wallahu a'lam. Ya, ini diantara 3 hadis yang bisa kita kaji di pagi ini. Taib, sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya. Iya, silakan. Ada mic-nya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Ana ingin bertanya, dalam bersyukur, dalam bentuk bersujud, apakah dalam kita mendapatkan nikmat itu ketika kita tiba-tiba bersujud itu, apakah harus ada itu wudu atau spontanitas gitu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, untuk sujud syukur itu berbeda dengan sujud yang lainnya. Pertama, sujud syukur itu hanya dilakukan 1 kali, ya. Lain dengan sujud dalam sholat kan dilakukan 2 kali kan, ada duduk di antara 2 sujud. Tapi sujud syukur tidak. Jadi ketika mendapatkan kabar tentang sebuah kebaikan, langsung sujud 1 kali. Apakah ada bacaan-bacaan dalam sujud syukur itu? Ya. Ada yang mengatakan tidak ada bacaan, ya sujud-sujud saja dalam bentuk syukur kita kepada Allah. Yang kedua, kalaupun ada bacaan, ambillah bacaan-bacaan yang umum dalam sujud. Subhana rabbiyal a'la. Nah, itu kalau memang mau membaca sesuatu. Tapi sebagian para mengatakan tidak, cukup sujud saja dalam bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia tidak diharuskan untuk bersuci, berwudu dulu, tidak, spontanitas saja. Spontanitas kita langsung sujud dalam bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak diliputi dengan tempat, tidak harus lari ke musola, ke masjid dulu, tidak. Dimanapun kita bisa sujud, ya, selama tempat itu memang bukan hammam, tempat kamar mandi yang banyak najis gitu kan, maka dibolehkan, ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya menjelaskan bahwa yang namanya nikmat Allah itu harus kita tampakkan. Kemungkinan ada yang muskil di sini adalah kekhawatiran kita ingin menampakkan nikmat-nikmat Allah itu, kita khawatir akan dibilangin oleh orang bahwa kita itu pamer, Ustaz. Itu bagaimana, Ustaz? Ya, alhamdulillah. Tujuan kita hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan manusia, ya. Karena seandainya kita tidak menampakkan nikmat pun, kata manusia akan berbeda lagi. Pamannya ibu takut dianggap pamer, akhirnya ibu sederhana saja. Kata orang kaya kok kayak gitu pakaiannya, kayak orang miskin saja. Hidup di masyarakat ini serba salah, ya.
Susah kalau tidak dibicarakan, itu susah. Pasti ibu dibicarakan. Makanya saya katakan ada perkara yang semua orang tidak akan selamat. Apa itu? Ucapan manusia. Manusia tidak akan selamat dari ucapan manusia. Ibu mau sederhana, ya dibilang bakhil, pelit, kaya kok kayak gitu pakaiannya. Ibu kemudian beli pakaian yang bagus dibilang sombong, sombong kali, aku pun bisa beli katanya. Kan begitu. Ibu telanjang malah dibilang orang gila kayak nggak punya pakaian, kan gitu. Jadi serba salah ya. Kita banyak berhubungan dengan manusia dibilang kepo ya. Diam di rumah saja jangan-jangan kena penyakit, kan gitu. Dengan apa lagi coba. Jadi susah gitu. Jadi intinya bahwa kita tidak perlu memandang manusia. Yang jelas Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengharamkan. Kenapa tidak? Itu saja masalahnya. Selama Allah tidak mengharamkan dan ini perkara mubah, apa sih yang salahnya di mana? Makanya sahabat sendiri menegaskan, apakah orang yang pakai sandal baru itu sombong wahai Rasul? Kata Rasul tidak, sombong kan tidak di kaki ya. Apakah yang pakai kendaraan bagus itu sombong? Tidak, sombong itu bukan di kendaraan. Apakah yang pakai baju bagus itu sombong? Rasul tidak, sombong itu bukan di pakaian, tapi sombong itu di sini kata Rasul. Sombong itu dalam hati, bukan di pakaian, bukan di sandal, bukan di kendaraan, bukan di rumah, bukan di barang-barang, bukan di tas, bukan. Ya, sombong itu di hati. Jadi lihat niat ketika hati ini ibu menggunakan pakaian bagus itu hatinya seperti apa. Kalau dengan pakaian itu membuat kemudian ibu merendahkan orang, itulah letak sombongnya. Kalau dengan tas itu sengaja ibu tidak lepas itunya kan, mereknya kan digantung aja di situ kan. Memang tujuannya itu supaya tahu ini tas ini bukan tas, ini branded, ini tas mahal ini kan. Itu kan sudah lain lagi tujuannya kan. Innamal a'malu binniyat kan Bu. Jadi ini kembali kepada hati sebenarnya, bukan masalah benda-benda yang kita pakai. Benda-benda pakai itu perkara mubah saja ya, tapi yang jadi masalah itu hati kita. Wallahu a'lam. Ustaz, itu ada 3 buah hadiah. Ustaz mau diberikan pertanyaan kepada jemaah. Iya, ini ada 3 hadiah. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, sebutkan 2 alasan kenapa syariat mengharamkan laki-laki menggunakan emas. Apa alasannya? Kenapa tidak boleh laki-laki menggunakan emas itu? Sebutkan 2. Terserah yang mana satu. Pertama, laki-laki akan menunjukkan isyraf atau kelebihan dan kesombongan. Hati-hati orang miskin bisa hancur karena melihat laki-laki itu memakai emas, sementara orang miskin itu tidak punya. Ahsan, Masya Allah, jazakallahu khairan. Pertanyaan yang kedua, ya, apa makna bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala suka ketika Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba, beliau atau hamba tersebut menampakkan nikmat itu? Apa maksudnya hadis ini? Dan berikan contoh. Nggak ada. Contohnya sajalah. Menampakkan nikmat itu contohnya apa? Nikmat ukhrawi atau nikmat duniawi? Sebutkan satu-satu. Contoh nikmat ukhrawi ini yang ditampakkan. Ini nikmat dunia ini yang ditampakkan. Contohnya apa? Tinggal jawab saja. Ayo. Itu tuh ibu itu tuh. Kalau punya harta ditampakkan seperti bagus atau perhiasan. Sedangkan kalau itu nikmat apa itu? Nikmat duniawi. Nikmat ukhrawinya? Kalau keimanan diajarkan. Ahsan, Masya Allah. Sebutkan 3 perkara
supaya kita lebih bersyukur, atau cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa kita ini mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Itu belakang tuh. Pertama, mengakui dan sadar diri. Dua, senantiasa rasa berterima kasih kepada Allah dan bersyukurnya. Iya. Merenungkan nikmat-nikmat Allah. Empat, bersujud syukur. Masya Allah. Udah lebih. Nggak usah. Nanti bukunya nggak ada lagi. Cuma satu. Dosa-dosa. Taib. Ini yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la. Ini ada pertanyaan dari YouTube dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bentuk syukur kalau dikasih penyakit yang lama belum sembuh juga? Kadang ada mengerutu. Menggerutu ya. Bagaimana bentuk syukur kalau dikasih penyakit yang lama belum sembuh? Kadang ada yang menggerutu. Iya. Kita tahu bahwa ada hadis Nabi SAW yang mengatakan ajaban li amril mu'min. Sungguh mengherankan perkaranya orang yang beriman. In asabathu sarra syakara. Kalau dia ditimpa sebuah nikmat dia bersyukur. Itu lebih baik bagi dia. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Kalau ditimpa madarat ataupun hal-hal yang menyakitkan bagi kehidupannya, maka dia pun sabar. Dan dua-duanya baik bagi seorang yang beriman. Artinya bagi seorang yang beriman itu ditimpa musibah ya baik, ditimpa nikmat yang baik. Karena dua-duanya pasti ada pelajaran di situ. Tetapi ketika seseorang kemudian ditimpa musibah, tingkatan yang paling tinggi adalah ketika dia bisa bersyukur dari musibah yang menimpanya. Jadi bukan bersabar lagi. Tingkatannya bukan bersabar atas musibah, tapi bersyukur atas musibah. Maksud bersyukur di atas musibah itu maksudnya gimana? Maksudnya bersyukur itu syukuri kalau memang itu penyakit dalam badan, dari badan-badan yang belum tersentuh penyakit, dan bersabar dengan penyakit yang ada dalam badan. Seperti contohnya Urwah. Urwah ini ditimpa sebuah penyakit gula, diabetes bahasa kita. Kemudian harus diamputasi salah satu kakinya. Ketika hendak diamputasi, sang tabib mengatakan, wahai Urwah, engkau akan merasakan sakit yang luar biasa. Sebaiknya minumlah khamr, supaya saat yang diamputasi itu kau tidak merasakan apapun. Karena di zaman itu kan gak ada bius ya, jadi harus minum khamr, minum arak. Jadi Urwah mengatakan tidak mau. Sebab kalau Allah takdirkan aku mati, nanti aku mati di atas khamr. Itu sama dengan su'ul khotimah kata. Jadi sang dokter mengatakan, lalu bagaimana caranya supaya engkau tidak merasakan sakit? Karena hanya itu caranya. Bukankah Islam membolehkan seseorang itu menggunakan hal-hal yang haram dalam posisi darurat? Maka Urwah mengatakan, sebaiknya kau potong saat aku sholat katanya. Aku ambil wudhu, saat aku sedang sholat 2 rakaat wudhu, kau potong di situ. Kalau Allah takdirkan aku mati, berarti aku mati di atas sholat. Betul, ketika dia sedang sholat dipotong. Ya namanya dipotong yang sakit tuh. Walaupun sedang apapun dia tetap sakit. Khusyuk apapun tetap sakit kan. Jadi ketika dipotong banyak keluar darah, kemudian sakit yang luar biasa, pingsanlah Urwah ini saat sholat itu. Ketika sedang pingsan, kemudian berusaha sang tabib menyadarkan Urwah. Ketika sadar, jadi Urwah pun kemudian terbangun. Rupanya datang seseorang memberitahu, wahai Urwah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan akan musibah yang menimpamu. Putramu meninggal dunia. Itu kabar itu dihabarkan ketika Urwah siuman, baru saja diamputasi. Menunjukkan apa? Terkadang musibah itu beruntun kan. Kakinya hilang, tahu-tahu anaknya pula hilang. Itulah sifat musibah. Kadang-kadang satu belum selesai, datang pula yang lainnya.
Ya. Tapi yakini bahwa setiap musibah itu tidak mungkin Allah berikan pasti kita akan mampu untuk menanggungnya. Karena tidak mungkin Allah itu membebani di luar kemampuannya. Tapi Urwah kemudian hanya tersenyum dan mengatakan alhamdulillah. Jadi sang tabib heran. Kenapa Urwah mengatakan alhamdulillah ala kulli hal? Ya, padahal dia ditimpa dua musibah sekaligus. Pertama, dipotong kakinya, yang kedua kehilangan anaknya, tapi dia tetap mengatakan alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Jadi Urwah menjelaskan kenapa saya harus mengatakan alhamdulillah. Coba perhatikan wahai dokter, katanya. Berapa anggota badan yang Allah berikan kepadaku? Ada 4 kan, 2 tangan dan 2 kaki. Engkau baru memotong 1. Berarti aku masih punya 3. Alhamdulillah, katanya. Adapun anakku, aku ini Allah berikan anak ini 6. Kemudian Allah ambil 1, kan tinggal 5. Artinya masih diberikan oleh Allah 5 anak untukku. Alhamdulillah, baru 1 yang Allah ambil dan yang 5 masih ada. Alhamdulillah. Dari sini kita tahu bahwa puncak seseorang bersyukur itu atau bersabar di atas musibah itu ketika dia bisa bersyukur akan nikmat yang ada dan bersabar akan musibah yang sedang berlaku. Jadi syukur yang ada, sabarnya kepada musibahnya saja, tapi yang adanya disyukuri gitu ya. Lah, maka saya nasihatkan juga, kalau memang pertanyaannya bagaimana bentuk syukur kalau dikasih penyakit yang lama sembuh, kadang menggerutu kan gitu ya. Itu memang setan, Bu. Orang kalau lagi sakit, apalagi sakitnya itu mengarah kepada ajalnya, maka iblis itu akan mengerahkan pasukannya untuk menyerang orang itu, supaya orang itu betul-betul mati su'ul khotimah. Dibuatnya dia berbuat dosa besar saat sakitnya. Makanya nanti apalagi sekarang ini zaman handphone kan, orang sakit pegang handphone zaman sekarang ini. Kemudian di handphone adalah di situ mungkin banyak setan masuk ke dalam hati orang sakit, ngasih was-was. Cobalah klik itu YouTube itu channel dukun ini dukun itu mamanya kan. Ya, tukang sihir ini tukang sihir itu bagus, itu bisa ngobati itu. Nah, akhirnya kemudian orang sakit nengoklah itu YouTube-nya, nengok internetnya, padahal tahu dukun itu penipu kan ya. Tapi dia tidak peduli, asal sembuh saja. Akhirnya dia siap diobati dengan dukun, dengan tukang sihir, dengan apapun dia siap, yang penting dia sembuh. Karena orang sakit itu nggak peduli dia, yang penting sembuh ya. Kalau tidak ada iman, orang sakit itu yang penting sembuh. Mau dukun, mau dokter, mau tabib, mau apa, lah setan masuk di situ tuh, ngasih was-was ya. Ataupun pamannya ada orang yang ngasih tahu, ada juga tuh si anu penyakitnya sama dengan antum itu, dengan ibu, dengan umi, dengan bapak itu sembuh kok, berobat di sana tuh, padahal dia adalah dukun tuh. Akhirnya kepengen juga, yakin, pada jelas-jelas loh dokter spesialis itu sekolahnya 15-20 tahun, gak yakin itu. Sementara dukun tuh gak sekolah, itu tapa aja gak jelas kan itu. Tapi dia yakin kan, karena setan ngasih was-was di situ. Lah makanya saya sarankan kan gitu, bahwa justru saat sakit kelamaan itu harus lebih dekat lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Harus lebih banyak bersyukur lagi. Boleh jadi Allah memberikan sakit itu karena ada hal yang kita tidak tahu hikmah di dalamnya. Bisa saja Allah hendak mengangkat derajat kita. Bisa saja mungkin Allah hendak melunturkan dosa-dosa kita yang lama. Kita tidak tahu Allah memberikan penyakit itu karena gara-gara dosa kita, nggak tahu juga kan gitu. Atau Allah memang hendak mengangkat derajat kita di sorga, karena ada sorga itu tidak bisa dicapai dengan sholat, dengan puasa, dengan ngaji, dengan zikir, dengan baca Quran, hanya bisa dicapai dengan kesabaran. Lah dari sini boleh jadi bentuk syukurnya adalah syukurilah dengan cara melihat ke bawah, jangan pernah melihat ke atas. Ada orang yang sakitnya sama, tapi orang itu tidak bisa beribadah. Alhamdulillah saya bisa beribadah ya. Ada orang yang diberikan penyakit yang sama, dia futur, tapi saya jangan sampai futur. Nah, jadi begitu rasa atau bentuk syukurnya saat kita ditimpa penyakit. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa